Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dianda Safitri dengan NPM 2457601007. Yang hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal tentang push dan otomata atau PDA. Di sini saya juga akan menjelaskan alasan kenapa jawaban tersebut itu benar. Untuk referensi, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama itu ada materi dari dosen, kemudian ada penjelasan dari AI, serta beberapa referensi tambahan dari Google dan juga contoh-contoh soal yang saya temukan di internet. Sebelum kita lanjut ke soalnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu push dan otomata atau PDA. Jadi, push dan otomata ini adalah jenis otomata yang mirip dengan FSA. Di mana perbedaannya adalah PDA itu punya yang namanya stack sebagai memori tambahan. Stack ini itu memungkinkan PDA untuk menyimpan simbol sementara dan menggunakan untuk memutuskan apakah sebuah string itu bisa diterima atau enggak. Nah, karena si PDA ini punya stack, PDA itu bisa mengenali bahasa yang lebih kompleks dibandingkan CFSA. Misalnya nih, ada bahasa dengan jumlah simbol yang seimbang. Kayak misalnya bahasa A pangkat N, B pangkat N. Nah, itu si PDA itu bisa ngenalin bahasa tersebut gitu. Jadi intinya PDA ini tuh merupakan mesin yang bisa membaca input satu persatu dan gunain si stack tadi untuk membantu menentukan string yang valid dan juga tahu valid valid tersebut itu di dalam suatu bahasa. Untuk soalnya kita akan ke soal dari PDA itu sendiri. Di sini ada satu soal, diberikan halaman L sama dengan A pangkat N dan B pangkat N dengan N lebih besar atau sama dengan satu. Pertanyaannya, mana PDA yang benar untuk menerima bahasa ini? Kalau kita lihat dari pilihannya atau opsinya, kita baca satu. Pilihan pertama itu push setiap huruf A, stack, lalu pop setiap huruf B, nanti dia akan terima jika stacknya itu kosong. Kemudian ada opsi yang kedua, pop setiap huruf A, push setiap huruf B, terima jika stack itu kosong. Kemudian ada opsi C, tidak pakai stack, hanya berpindah ke state. Terus opsi yang terakhir itu adalah push huruf B lalu pop huruf A. Ya, dari empat opsi yang telah kita baca tadi, atau yang saya baca tadi, di sini kalau untuk opsi yang pertama, push setiap huruf A ke stack lalu pop setiap huruf B, terima jika stack itu kosong. Nah, di sini kalau kita telaah dari pernyataan opsi yang pertama, itu benar ya, karena PDA itu kan harus menyimpan jumlah huruf A di stack, dan setiap huruf B yang muncul itu akan mengurangi stack atau popnya. Nah, jika inputnya itu habis dan juga stack itu kosong, artinya kan jumlah A dan B itu sama, yang berarti bahasanya itu bisa diterima. Berarti jawaban yang tepat atau opsi yang tepat itu adalah jawaban yang pertama atau pilihan yang pertama. Terus kalau untuk opsi yang lain, salah. Kenapa? Kalau kita baca lagi, opsi yang kedua itu kan pop setiap huruf A, push setiap huruf B, lalu terima jika stack itu kosong. Opsi yang ini salah karena pop A sebelum push B itu tidak mungkin. Kita belum membaca si B ini kan. Tapi udah mencoba untuk hapus nih si A-nya dari stack. Jelas salah. Terus untuk opsi yang ketiga, tidak pakai stack, hanya berpindah state. Dimana ini juga salah, karena kan tanpa stack itu PDA itu nggak bisa menghitung jumlah huruf A untuk dicocokkan dengan huruf B. Jadi DFA-nya tuh nggak bisa atau tidak cukup. Kalau untuk opsi yang terakhir, di sini ada push huruf B, lalu pop huruf A. Di sini juga salah ya, karena kan eh, push B dan juga pop A itu tidak sesuai urutan, di mana input bahasanya itu tidak sesuai dengan urutan. Kita kan harus ngeliat dulu nih, kira-kira push A dulu, baru kita pop saat si B ini baca si B. Jadi ya jawaban yang paling tepat atau opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang pertama, yaitu push setiap huruf A ke stack, lalu pop setiap huruf B. Jadi dia bakal terima jika stacknya itu kosong. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.